kesempatan yang terbuka itu kadang-kadang waktunya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Di saat kita butuh, kesempatannya nggak ada. Di saat kita tidak butuh, ada kesempatan. Itu sering itu kejadian gitu. Nah, ketika lagi pengen bisa magang, belum lolos, coba check up, tanya. Jadi kalau kita mendaftar sesuatu lalu nggak diterima atau ditolak, tanya ke mereka, apa yang kurang dari saya, apa yang saya harus tambahkan. Dan tanyanya itu dimulai dengan bilang, saya datang bukan mau protes, saya datang bukan mau minta untuk direvisi, tapi saya datang pengen tanya untuk memperbaiki apa yang saya miliki. Jadi respon dari mereka aja nggak defensif. Tapi kalau kita menanyakan seperti kita mau protes, nanti akhirnya jadi defensif. Saya cerita dikit ya soal ini. Pernah saya mengalami kegagalan kayak gitu. Jadi saya waktu itu lagi lulus sekolah kuliah S1, terus saya kepengen meneruskan beasiswa untuk S2. Jadi saya daftar program beasiswa Fulbright. Nah, pendaftaran Fulbright saya lakukan, saya isi formulirnya, saya kirim, saya siapin lah, tulis paper dan lain-lain. Terus terimalah surat saya dari Fulbright. Waktu itu saya masih di Jogja. Surat itu ketika saya buka, tulisannya ditolak. Jadi aplikasi saya tidak diterima. Terus tentu down, tentu kecewa, tentu udah waktu itu rasanya nggak enak karena pengen kuliah dan satu-satunya harapan lah dapat beasiswa, karena orang tua jelas tidak mungkin membiayai kuliah di Amerika. Ayah saya guru, ibu saya guru, nggak mungkin lah berangkat ke sana pakai biaya dari orang tua. Makanya harapannya beasiswa, nggak taunya daftar beasiswa dan nggak lulus. Jadi siang itu tuh kalau saya ingat ya, rasanya semua persiapan dan nggak dapet. Tapi entah kenapa, saya juga nggak tahu kenapa, dari mana inspirasinya. Tapi saya terus pergi ke wartel. Waktu itu masih wartel ya. Sampai ke wartel, saya tuh telepon ke kantor Aminef yang menyelenggarakan program beasiswa. Saya telepon, terus saya pengen minta bicara dengan orang yang ngirim surat itu. Ngirim surat, saya ditolak. Dan ketika disambungkan, namanya Pak Pit itu orangnya. Saya tanya, Pak Pit, nama saya Anis, saya daftar dari Jogja, barusan terima surat, saya ditolak. Terus Pak Pitnya bilang, jadi gimana, saya pengen tahu kenapa saya ditolak. Dan ketika itu dia bilang, coba ya Dek, nanti telepon lagi kira-kira 10 menit lagi. Jadi saya tutup. Itu 10 menit, mungkin 10 menit paling lama dalam hidup, menunggu untuk bisa telepon lagi. 10 menit kemudian saya telepon lagi. Pas saya telepon lagi, dia terus cerita, sudah dilihat, jadi Anda gagal karena bidang yang didaftarkan beda dengan bidang yang ditawarkan. Jadi bidangnya nggak masuk di situ. Saya tanya, boleh nggak kalau saya ganti bidang? Ya boleh. Bidang apa? Ya adanya apa? Terus saya ganti bidang. Nah,
ada pelajaran yang saya dapat dari kejadian itu. Pelajarannya itu adalah ketika kita mencari tahu mengapa kita tidak lolos, dan tidak untuk protes, tapi untuk kita memperbaiki diri, dikasih tahu tuh apa sebabnya. Jadi gitu ya. Today, hope all is well. Abah, ada nggak rekomendasi buku untuk pengembangan diri? Makasih Abah. Ini dari Harika Salim. Harika, saya sebentar, ini saya coba cek nama penulisnya. Bentar. Saya suka baca buku ini untuk pengembangan diri. Namanya Atomic Habits. Jadi kalau mau nyempatin baca, judulnya Atomic Habits, penulisnya James Clear, menceritakan tentang bagaimana perubahan yang kecil-kecil itu bisa berdampak yang besar di dalam capaian yang kita kerjakan. Jadi yang besar ini itu ya baik-baik aja, tapi sebetulnya lakukan perubahan yang kecil-kecil, konsisten, itu akan menarik. Jadi saya usulin Atomic Habits. Itu salah satu buku yang boleh dibaca. Saya suka bagiin buku itu kalau ketemu dengan teman-teman mahasiswa atau ada acara, saya suka bagiin. Oke. Ada pertanyaan ini, MG Ali, Abah minta doanya, aku Ali Sodikin mau nikah. Selamat ya, sebentar lagi akan nikah. Ada banyak buku soal nikah tuh, tapi kalau saya boleh usul, jalanin pernikahan ini sebagai sebuah perjalanan bersama. So, buat Ali bukan tentang diri sendiri, buat pasangannya juga gitu, tapi buat perjalanan berdua. Gitu ya, jadi siapin jalan berdua, jangan jalan sendirian. Apa-apa berdua, melakukan yang biasanya sendirian, kerjain bareng, yang biasanya bisa dilakukan sendirian, usahakan kerjain bareng. Jadi itu salah satu titipan. Sebetulnya pesan kok nikah banyak, tapi itu aja dulu dah ya. Terus pastikan doa dari orang tua. Wah, itu kunci buat semuanya. Abah, apa yang mau disiapkan buat debat besok? Ya,